wabarakatuh. Kembali lagi kita pada hari ini akan mengkaji tentang definisi dan tujuan metodologi studi Islam. Topik ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah metodologi studi Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta. Bersama saya, Asep Maulana Rahimat. Rekan-rekan yang berbahagia, ketika kita akan mempelajari tentang mata kuliah metodologi studi Islam, maka kita akan atau harus memahami tentang apa itu definisi dan tujuan metodologi studi Islam. Baik, definisi dan tujuan metodologi studi Islam, ya, ini kita awali dengan definisi, ya. Oke, definisi pertama adalah kita lihat ada 3 kata yang penting di sini, ya, yaitu metode, logi atau logos, kemudian juga studi Islam. Ya, metode artinya adalah cara kerja atau jalan atau upaya, ya, yang cara kerja itu adalah bersistem. Jadi ada sistem yang baku. Untuk apa? Untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Ya, apa tujuan dalam metodologi studi Islam ini? Tentunya adalah tujuan memahami Islam secara sempurna. Nah, itu akan kita bahas nanti. Yang kedua, ada satu kalimat atau satu kata yang disebut dengan logi atau logos. Ya, itu artinya adalah ilmu. Bahasa Yunani yang kemudian kita serap dalam bahasa Indonesia, ya. Biasanya setiap kata yang di belakangnya itu ada logi, nah itu berarti adalah ilmu, ya. Metodologi artinya berarti adalah tata cara, ya, yang bersistem tentang sebuah ilmu. Oke. Nah, kemudian paling akhir ada studi Islam. Nah, studi Islam itu artinya adalah kajian terhadap Islam secara keseluruhan, ya. Kajian, kemudian telaah, ya, terhadap ajaran agama Islam ini. Nah, sifatnya dalam kajian metodologi studi Islam ini adalah ilmiah, ya. Catat, ya, bahwa ini semuanya ilmiah. Berarti apa? Kita harus menggunakan cara-cara yang ilmiah, ya. Ada rujukannya, ada referensinya, dan juga semua hal yang terkait dengan keilmuan, yaitu berupa fakta, kenyataan, bukan itu adalah berbentuk hoax atau palsu, ya, atau itu adalah rekayasa atau yang lainnya. Jadi semua yang akan kita bahas adalah sebuah data-data empirik yang memang itu setelah terbukti dan juga setelah diuji. Meskipun nanti bisa jadi ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, disitulah indahnya ilmu, ya. Pendapat-pendapat itulah yang akan kemudian kita rangkum, ya, kita susun, bahkan kita diskusikan, kita perdebatkan, ya. Namun hal itu bukan untuk menjadi perbedaan atau perpecahan, ya. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah rahmat, itu merupakan sebuah puzzle, ya, sebuah bagian-bagian yang ketika digabungkan maka akan menjadikan satu harmonisasi yang indah. Nah, seperti itulah metodologi, ya. Jadi sekali lagi cara yang bersistem, ya, yang baku, yang kemudian ini akan menimbulkan satu harmonisasi Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, Islam untuk semua, ya. Nah, secara spesifik, ya, kalau kita membahas tentang definisi metodologi studi Islam, ya, berarti adalah cabang, ya, cabang ilmu berupa metodologi ilmiah, metode ilmiah untuk mengkaji Islam secara keseluruhan dan juga dilakukan secara sistematis, ya. Nanti kita ada tahapan-tahapan selanjutnya, ya. Ada topik-topik yang akan kita bahas gitu. Bahkan juga kita akan membuat satu project, ya, satu latihan supaya nanti kita paham apa itu metodologi studi Islam. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian seperti apa metodenya? Ya, metodenya paling tidak kita bisa lihat dalam 4 roda ini, ya. Ada 4 roda kajian ini, ya.
Jadi pertama dalam mengkaji sesuatu ya kita harus punya metode yang dinamakan dengan pengkajian, studi. Ingat ya, pengkajian bukan pengajian. Ya kan? Nah, kalau pengajian kan biasa di masjid ya, di majelis taklim atau di rumah atau dimanapun ya. Biasanya kalau pengajian itu kan hanya ya bukan hanya ya, biasanya satu orang pembicara, satu orang pemateri menyampaikan berbagai banyak hal ya, dan biasanya di situ kan hanya satu arah ya. Nah, dan juga apa namanya biasanya ini satu kritik nyata ya untuk kita ya, setelah pengajian bubar selesai jarang kemudian setelah itu orang-orang membahas itu lagi dan menjadi satu diskusi-diskusi yang kemudian bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Nah, tetapi kalau pengkajian itu lebih spesifik lagi dan lebih bagus lagi. Ya, pengkajian itu harus diawali dengan satu materi yang menarik ya, yang faktual, yang itu bermanfaat dan kemudian materi tersebut dikaji secara mendalam ya. Diberikan definisinya, diberikan sejarahnya seperti apa, bagaimana perkembangannya, ya, bagaimana fakta-fakta sekarang secara kontekstual, apa perbedaan pendapatnya ya, bagaimana dialog di situ, adakah perdebatan tentang itu misalkan. Nah, maka nanti akan menghasilkan sebuah harmonisasi yang menarik. Nah, itu namanya pengkajian. Oke. Setelah pengkajian kemudian nanti ada deskripsi atau penjabaran. Ya, nah ini lebih naik lagi daripada pengkajian. Di situ ada penjabaran ya. Ada deskriptif di situ, ada deskripsi, ada elaborasi di situ. Ada dijabarkan secara seluas-luasnya dari berbagai macam pendapat ya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan banyak sekali data-data informasi wawasan yang itu akan memperkaya khazanah keilmuan kita dari berbagai macam sudut pandang ya, berbagai perspektif. Nah, biasanya kalau pengajian kan hanya dalam satu sudut pandang ya, ada satu sudut pandang orang tertentu, kelompok tertentu, mazhab tertentu misalkan. Nah, tapi kalau dalam penjabaran dan pengkajian ini kita harus dari berbagai perspektif. Oke. Selanjutnya, nah ada eksplanasi ya. Setelah dijabarkan kemudian harus ada penjelasan ya. Bagaimana penjelasan dari data-data yang ditemukan tadi? Jangan hanya sekedar data saja yang kemudian itu banyaknya sedemikian rupa ya tanpa ada penjelasan yang berarti. Nah, itu akan akan sia-sia ya, akan tidak bermanfaat dan berarti kalau tidak ada penjelasan itu tidak ada metodologi yang dilakukan. Nah, ya, jadi kalau ada metodologi pasti di situ ada penjelasan. Oke. Selanjutnya adalah terakhir justifikasi atau pembenaran. Ya, nah setelah nanti dikaji, dijabarkan, dijelaskan, maka akan muncullah satu keyakinan kebenaran. Ya, nah dari kebenaran itulah kemudian, ya dari justifikasi itulah kemudian kita bisa menyampaikan itu. Jadi yang kita sampaikan kembali kepada masyarakat umum adalah hasil dari keyakinan kita, ya, yang berasal dari proses pengkajian, proses penjabaran, proses penjelasan, baru nanti kemudian ada pembenaran. Itulah yang harus disampaikan. Ya, jangan sampai hanya baru dikaji sudah disampaikan kepada umum. Nah, itu nanti akan bingung ya atau belum matang sama sekali ya. Ataupun baru dijabarkan, baru dijelaskan, belum ada kita yakin terhadap itu sudah disampaikan. Itu namanya setengah matang. Nah, nanti itu akan hasilnya juga akan tidak enak ya. Nah, tapi yang lengkap adalah sebuah konsep lingkaran kajian ini, metode ini ya. Nanti sudah dikaji, ya, sudah dijabarkan, sudah dijelaskan, dan akhirnya kita yakin atas kebenaran ilmu itu, barulah itu disampaikan. Itu berarti sudah matang untuk disampaikan. Demikian. Selanjutnya, nah, apa sih konten dari metodologi studi Islam ini? Ya, kontennya sangat luas sekali ya. Saya suatu saat ada forum bersama rekan-rekan dosen di FEBI ini mengundang Profesor Amin Abdullah, ya, ini belum lama, dan juga beberapa saat yang lalu ketika saya belajar pasca sarjana di UIN Sunan Kalijaga bertemu dengan beliau Profesor Amin Abdullah, itu kemudian beliau bersama rekan-rekan lainnya
merumuskan satu konsep yang sangat luar biasa bagus untuk konteks paradigma keilmuan saat ini. Ya, yang kadang kita sebut orang banyak menyatakannya sebagai jaring laba-laba paradigma keilmuan. Ya, tapi kalau beliau menyebutnya adalah paradigma keilmuan multidisiplin, interdisiplin, integrasi, interkoneksi. Ya, apa yang kemudian diintegrasikan? Nah, kita lihat di sini ya ada satu formula besar, satu sumber besar yang disebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini jelas hadis sahih juga sebanyak menyatakan bahwa taraktu fikum amroini. Ya kata Rasul gitu ya, aku meninggalkan kepada kalian itu hanya dua warisan aku yang akan sangat bermanfaat tentu kan, dan kita rasakan saat ini. Jika kalian menggigit erat-erat kedua hal itu, maka akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, ini sebenarnya adalah apa ya, simbol atau perintah Rasul ya kepada kita berupa dua sumber kajian yang sangat luar biasa lengkap ya, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu Al-Quran adalah sebagai sumber utama semua ya dalam Islam ini ya, dan sifatnya global dan sudah paten, tidak ada revisi Quran, tidak ada penambahan Quran ya. Dan juga Sunnah juga demikian, sudah paten ya, sudah tidak ada lagi pembaharuan dalam hadis ya. Namun bedanya kalau Al-Quran itu apa adalah ayat-ayat semuanya adalah yang sudah mutawatir ya, sudah jelas keabsahannya. Namun kalau as-sunnah ini kan banyak versi dan juga ada tingkatannya nanti ya. Ada yang sahih, ada yang kemudian hasan, ada yang doif, lemah, atau juga ada juga orang yang membuat hadis palsu atau maudhu. Nah, kalau maudhu tidak termasuk hadis ya, dan tidak bisa digunakan untuk apapun kepentingan apa beragama ini. Oke. Nah, dari kedua sumber Islam yang sangat luar biasa ini, ya. Nah, ini kita harus memahaminya dari kedua sumber ini dengan dua cara. Ada yang disebut dengan metode, ya, atau metode yang kita bahas, atau approach. Approach itu pendekatan, ya. Dua-duanya sebenarnya sama, ya. Metodologi dan juga pendekatan itu sama, ya. Metodologi adalah sistemnya, kalau approach itu adalah produknya, ya. Misal pendekatan metode memahami Islam melalui pendekatan sejarah. Nah, berarti adalah bagaimana kita memahami Islam ya menggunakan produk-produk sejarah, pendekatan approach ya. Nah, hasil dari situ ya kita akan menemukan banyak sekali keilmuan ya yang sudah jadi, misal ada ilmu tarikh, sejarah, ilmu fikih ya, kita pernah bahas usul fikih, tafsir ya, bagaimana memaknai Quran, lughah itu adalah ilmu bahasa, bagaimana kita dalam memahami Quran dan Sunnah ini kan bahasanya Arab ya. Nah, maka kita perlu ilmu lughatul Arabiyah, bahasa Arab untuk memahami Quran dan Sunnah itu. Atau kita juga nanti akan untuk memahami bagaimana pendapat para ulama dari Barat dengan berbahasa Inggris misalkan. Nah, kita harus punya ilmu juga bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa lainnya. Yang selanjutnya ada kalam ya. Kalam itu artinya adalah ilmu tentang akidah ya. Dan di situ juga ada perdebatan-perdebatan tentang masalah akidah ya. Ini juga pernah kita bahas. Falsafah ini penting, namanya ilmu filsafat. Ini bagaimana cara pandang kita, cara berpikir kita. Ada juga ilmu tasawuf, ini juga sangat penting karena di situ akan berkaitan erat dengan etika, dengan akhlak, bagaimana gerak-gerik hati ya. Dan tasawuf ini termasuk trilogi rukun agama yang pernah saya bahas itu ya dalam hadis Jibril alaihissalam yang datang kepada Rasulullah, bagaimana menjelaskan tentang iman ya, iman ilmu kalam ya, Islam tentang fikih dan juga ihsan ilmu tasawuf ya. Yang kemudian juga ada ilmu hadis. Nah, ya beliau mengatakan pentingnya ilmu hadis tadi untuk bagaimana menemukan bahwa hadis-hadis ini derajatnya apakah sahih, hasan atau bahkan doif atau maudhu ya. Nah, dari sini kemudian juga nanti kita harus mengintegrasikan ya, atau di sini ada garis putus-putus ya. Nah, ini jadi tidak ada kekakuan di situ, tidak ada sekat yang tidak bisa diterobos
ya. Harus ada kolaborasi atau integrasi ya, atau interkoneksi ya. Integrasi artinya penyatuan, interkoneksi itu penghubungan. Oke. Di sini banyak sekali ilmu-ilmu modern, ilmu-ilmu kekinian yang kemudian ini ditemukan oleh ilmuwan barat itu diklaim adalah pasca Islam ya, pasca kejayaan Islam. Misal ada arkeologi ya, ada filologi tentang bahasa, ada hermeneutik bagaimana tafsir versi Injil ya. Ada fisik, chemistry, biologi, ada fisika, kimia, biologi ya. Ada matematik, ada etik, etika, ada fenomenologi bagaimana fenomena-fenomena di tengah masyarakat, psikologi ya, bagaimana tentang kondisi jiwa, filosofi, filsafat, histori, sejarah, antropologi, sosiologi, ya, tentang kemasyarakatan. Nah, ini adalah ilmu-ilmu umum yang diklaim oleh ilmuwan sekarang adalah ditemukannya oleh ilmuwan barat. Meskipun sebenarnya di dalam ini, ya, di dalam yang jalur warna kuning ini juga ilmuwan muslim sudah menemukan itu. Nah, tapi bagaimana caranya menggabungkan itu? Nah, maka ada di sini tidak ada sekat-sekat ya, ada lubang, ada jalan ya untuk kemudian berinteraksi dan akhirnya bisa memadukan antara ilmu yang ditemukan oleh ilmuwan Islam dan juga yang ditemukan oleh ilmuwan Barat. Ya. Nah, kemudian akhirnya apa gitu ya? Akhirnya ketika sudah integrasi ilmu Barat dengan ilmu Islam nanti akan menghasilkan juga keilmuan yang sangat luar biasa secara global ya. Ada misalkan nanti menghasilkan international law, ya, bagaimana hukum internasional, religious pluralism, bagaimana pemikir-pemikiran agama yang itu bisa bersifat plural ya, bagaimana memahami agama-agama lain tanpa kemudian menyalahkan agama mereka dalam bidang kemanusiaan ya, dalam bidang ekonomi sehingga bisa terjadi interkoneksi ya, atau disebut dengan toleransi antar beragama ya. Selanjutnya ada ilmu ekonomi ya, economics, bagaimana membuat ekonomi secara global ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dunia secara global. Teknologi, bagaimana pentingnya teknologi untuk kebutuhan perkembangan zaman. Human right, bagaimana hak asasi manusia ya. Politik, civil society, bagaimana mengelola negara, mengelola bangsa, hubungan internasional ya. Kultur atau cultural studies, bagaimana budaya-budaya dikaji dan itu juga kita tidak langsung menyalahkan budaya tersebut ya. Nah, dan kemudian nanti bisa diserap misal bagaimana caranya Wali Songo mengubah budaya Jawa yang kental dengan hal-hal irasional, tidak masuk akal ya, kemudian diganti, diubah dan dikolaborasikan dengan ajaran Islam yang akhirnya menjadi Indonesia atau Nusantara kita seperti sekarang ya. Kemudian juga gender isu, isu-isu gender, isu-isu perempuan ya, bagaimana dunia ini bisa menghormati hak-hak perempuan. Dan Islam ternyata sudah dari dulu ya, bagaimana memuliakan perempuan. Ya, kemudian terakhir ada environmental issues. Nah, bagaimana isu-isu atas kekayaan alam ya, lingkungan hidup dan sebagainya itu sangat penting. Bahkan terakhir ada fikih lingkungan misalkan ya, bagaimana kita memelihara alam ini ya, secara global sehingga muncullah atau bukan muncul kembali ya motivasi kesadaran kita bagaimana Islam rahmatan lil alamin. Nah, ya bagaimana Islam menjadi rahmat untuk seluruh alam. Baik, nah selanjutnya, nah apa sih tujuan dari metodologi studi Islam ini? Tujuannya adalah sesuai dengan surat Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya. Wahai orang beriman, masuklah. Udkhulu itu fi'il amar ya. Dan diperintahkan kepada banyak orang. Berarti apa? Kita semua terkena ya. Setiap orang beriman masuklah ya, peluklah atau amalkan ya ajaran Islam secara kafah. Silmi dalam agama Islam ini kafatan secara sempurna. Ya. Nah, yang contoh tadi, nah ini ya. Ini adalah salah satu bentuk fisilmi kafah sebagai Islam yang kafah karena isinya banyak
sekali unsur-unsur kehidupan kemanusiaan ya. Bahkan kehidupan alam, kehidupan tumbuhan, kehidupan hewan, kehidupan binatang, sumber daya alam ya, bahkan eksplorasi bumi, eksplorasi laut, bahkan juga eksplorasi luar angkasa. Nah, itu adalah kita juga harus berkontribusi di situ. Ya, nah yang kemudian terakhir adalah bagaimana tujuan kita mempelajari metodologi studi Islam ini adalah untuk meyakini dan mengamalkan secara sempurna ayat Al-Anbiya 107 ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku diutus kepada manusia kecuali untuk rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah diutus membawa ajaran Islam ini adalah untuk rahmat untuk seluruh alam ya. Bukan untuk agama Islam saja, bukan untuk golongan muslim saja, seluruh alam ya. Manusia secara keseluruhan, baik agama Islam jelas atau agama non muslim juga kita kasih sayang ya, dan juga tentu untuk seluruh alam ya. Baik alam daratan, lautan, luar angkasa, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Dan itu semua ya, alhamdulillah sudah pernah saya tulis dalam buku saya yang berjudul Metodologi Studi Islam, bagaimana cara kita memahami Islam rahmatan lil alamin. Demikian materi kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak paham, ya, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.